Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yahya Khairul Aziz, kelas PGMIC. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UTS mata kuliah Komunikasi Pembelajaran. Materi yang akan saya sampaikan yaitu mengenai tentang komunikasi verbal dan nonverbal yang ada di sekolahan. Nah, sekolah yang saya ambil yaitu di MI Afkaruna Islamic School di Yogyakarta. Kita masuk materi yang pertama yaitu tentang latar belakang. Manusia sebagai makhluk sosial tentunya tidak akan terlepas dengan yang namanya komunikasi. Komunikasi merupakan hal yang sangat penting digunakan untuk berinteraksi di segala bidang kehidupan termasuk dalam pendidikan. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan atau audiens, baik itu dalam bentuk simbol, lambang yang bertujuan untuk memahamkan pesan itu kepada komunikator. Bentuk-bentuk dari komunikasi yang digunakan sehari-hari dapat berbentuk komunikasi secara verbal, baik tulisan maupun ucapan, dan juga komunikasi nonverbal baik berupa kontak mata, ekspresi wajah, dan gerak tubuh. Selanjutnya kita menuju ke pengertian komunikasi. Komunikasi secara etimologi berasal dari bahasa Latin yaitu kam atau kata depan yang berarti dengan atau bersama dengan kata umus atau sebuah kata bilangan yang berarti satu. Dua kata tersebut membentuk kata benda yakni komunio yang memiliki arti yaitu kebersamaan, persatuan, persekutuan, gabungan, pergaulan, atau hubungan. Oleh karena itu, untuk berkomunio diperlukan usaha dan kerja, maka kata itu dibentuk menjadi kata kerja komunikar, sehingga artinya menjadi membagi sesuatu dengan seseorang, tukar-menukar, dan bercakap. Selanjutnya, pengertian komunikasi menurut ahli. Everett and Rogers mendefinisikan komunikasi sebagai proses yang di dalamnya terdapat suatu gagasan yang dikirimkan dari sumber kepada penerima dengan tujuan untuk merubah perilakunya. Sedangkan Theodore Herbert mengatakan bahwa komunikasi merupakan proses yang di dalamnya menunjukkan arti pengetahuan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain, biasanya dengan maksud mencapai beberapa tujuan khusus. Sedangkan Wilbur Schramm mendefinisikan komunikasi merupakan tindakan melaksanakan kontak antara pengirim dan penerima dengan bantuan pesan pengirim dan penerima memiliki beberapa pengalaman bersama yang memberi arti pada pesan dan simbol yang dikirim oleh pengirim dan diterima serta ditafsirkan oleh penerima. Pengertian dari pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah penyampaian sebuah informasi dari komunikator ke komunikan yang nantinya akan merubah perilaku atau sikap dari komunikan. Selanjutnya menuju ke komunikasi dalam pembelajaran atau yang biasa disebut dengan komunikasi edukatif. Komunikasi pendidikan ini dapat memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam memberikan penjelasan dan pemahaman atas materi pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik. Menurut Herianto, interaksi manusia dalam pendidikan tidak hanya timbal balik dalam arti komunikasi dua arah, melainkan harus lebih tinggi mencapai tingkat manusiawi. Seperti saya atau siswa mendidik diri sendiri atas dasar hubungan pribadi dengan pribadi atau higher order interaction antar individu dan hubungan interpersonal secara afektif antara saya yaitu I dan diriku diri sendiri yaitu myself atau the self. Selanjutnya komunikasi verbal yaitu komunikasi yang menggunakan kata-kata baik lisan maupun tulisan atau bentuk komunikasi yang menggunakan kata-kata baik dalam bentuk percakapan maupun tulisan atau speak language. Menurut Agus M. Harjana, ia menuturkan bahwa komunikasi verbal yang berperan penting adalah bahasa. Nah, di unsur-unsur penting dalam komunikasi verbal yaitu diantaranya adalah bahasa dan kata. Kita menuju ke komunikasi nonverbal. Menurut Julia T. Wood, ia mendefinisikan komunikasi nonverbal semua aspek komunikasi selain kata-kata sendiri.
Ini mencakup bagaimana kita mengucapkan kata-kata atau infleksi, volume, fitur, lingkungan yang mempengaruhi interaksi, suhu, pencahayaan, dan benda-benda yang mempengaruhi citra pribadi dan pola interaksi, misalnya pakaian, perhiasan, ataupun mebel. Sedangkan menurut Agus Harjana menjelaskan bahwasannya komunikasi nonverbal lebih jujur mengungkapkan hal yang mau diungkapkan karena spontanitas. Komunikasi nonverbal dapat berupa bahasa tubuh, tindakan, atau objek. Kemudian bahasa tubuh yang berupa raut wajah, gerak kepala, gerak tangan, gerak-gerik tubuh mengungkapkan berbagai perasaan, isi hati, isi pikiran, kehendak, dan sikap orang. Kita masuk ke pembahasan yang pokok, yaitu analisis komunikasi verbal dan nonverbal di MIA Karuna Islamic School. Nah, implementasi komunikasi dalam suatu organisasi atau lembaga itu sangat penting. Berdasarkan hasil observasi melalui website atau literatur mengenai Afkaruna Islamic School Yogyakarta, dapat diketahui bahwa jenis-jenis komunikasi yang diterapkan dalam proses kegiatan belajar mengajar yaitu antara guru, siswa, orang tua, karyawan, dan elemen-elemen lainnya yang ada di lingkungan MI Afkaruna Islamic Yogyakarta. Di lembaga pendidikan ini memiliki sebuah kebudayaan yang termasuk ke dalam komunikasi verbal, di mana komunikasi verbal merupakan komunikasi yang menggunakan kata-kata, baik itu secara lisan maupun tulisan. Contoh komunikasi verbal yang ada di Afkaruna Islamic School, di antara yang pertama, ketika tim manajemen, staf, masyarakat, dan orang tua bekerja sama dengan para pendidik untuk memastikan pengalaman belajar yang kreatif, menstimulasi dan menginspirasi, dan memotivasi anak-anak secara rutin. Nah, pemberian motivasi dari guru otomatis akan memberikan efek atau perubahan sikap peserta didik yang awalnya kurang bersemangat dalam belajar mengalami perubahan menjadi giat belajarnya. Selanjutnya yaitu keterampilan belajar yang dikembangkan melalui proyek sains dan penelitian serta melalui kurikulum tersembunyi di semua mata pelajaran sebagai salah satu upaya untuk memicu kemampuan siswa dalam mengajukan pertanyaan menggunakan 5W+1H. Nah, itu juga termasuk dengan komunikasi verbal. Selanjutnya, madrasah memberikan jadwal tertentu kepada orang tua untuk mengunjungi madrasah yang bertujuan memberikan informasi, saran, atau hal lain mengenai perkembangan peserta didik, sehingga orang tua terlibat aktif dalam parents engagement in madrasah dan kegiatan lainnya seperti pertemuan rutin, outbound, lomba masak. Nah, itu semua merupakan contoh dari komunikasi verbal yang diterapkan di madrasah ini. Selain yang saya sebutkan tadi, yaitu diantaranya lagi madrasah menyediakan sebuah layanan atau customer relation officer yang bertujuan melayani dan menerima segala informasi atau pertanyaan yang ditujukan kepada madrasah. Selanjutnya, petugas akan menindaklanjuti informasi tersebut, meneruskan ke unit terkait dan memastikan seluruh informasi, pertanyaan, atau masalah yang masuk tertangani dan terselesaikan dengan cepat dan baik. Nah, itu termasuk komunikasi verbal karena akan memberikan perubahan efek atau sikap dari petugas tersebut. Selanjutnya yaitu layanan Triple S atau Student Support Service, yaitu layanan yang berkomitmen untuk membantu orang tua mengidentifikasi kemajuan akademik siswa secara komprehensif serta memperbarui kondisi psikologis dan kesehatan. Madrasah menawarkan diskusi terbuka dengan orang tua dan siswa untuk menetapkan target dan strategi serta mengevaluasinya dari waktu ke waktu. Itu juga termasuk komunikasi verbal karena akan berkomunikasi antara orang tua, siswa, dan guru secara berdiskusi. Komunikasi verbal selanjutnya yaitu ketika madrasah menginformasikan terkait pendaftaran dan penerimaan siswa baru. Informasi tersebut disampaikan melalui pamflet-pamflet yang disebarluaskan baik di media sosial atau yang lainnya. Dari penyebaran pamflet tersebut nanti akan memberikan perubahan kepada masyarakat yang melihatnya. Masyarakat tersebut akan tergerak untuk mendaftarkan anaknya ataupun mengajak orang lain yang ingin mendaftarkan sekolah anaknya.
Selanjutnya kita menuju ke komunikasi nonverbal yang ada di MI Afkaruna Islamic School Yogyakarta. Komunikasi nonverbal juga sangat berpengaruh dalam kesuksesan belajar mengajar di dalam kelas. Alasannya adalah karena komunikasi nonverbal juga ditunjukkan oleh siswa dalam menyikapi sesuatu, sehingga guru harus lebih peka mengenai komunikasi nonverbal tersebut. Selanjutnya contoh komunikasi nonverbalnya, yaitu saat guru menyampaikan materi pembelajaran di kelas, tentunya siswa juga menggunakan isyarat atau sinyal-sinyal yang ditujukan kepada guru. Hal tersebut penting untuk diperhatikan guru karena siswa sedang mengkomunikasikan tentang sesuatu. Selanjutnya komunikasi dengan kontak mata dan senyuman yang dilakukan guru ke siswa di kelas akan membuka jalan komunikasi yang baik karena secara tidak langsung memberikan perhatian kepada siswa. Nah, itu contoh dari komunikasi nonverbal. Yang kedua, pemberian stimulus dan motivasi agar siswa senantiasa bertanya juga menimbulkan komunikasi nonverbal. Ketika siswa mengangkat tangannya ingin bertanya kepada guru, isyarat tadi yaitu mengangkat tangan merupakan petunjuk yang diberikan siswa kepada guru. Selain itu, seperti menggelengkan kepala untuk menunjukkan kata tidak dan menganggukkan kepala yang menunjukkan isyarat iya. Selanjutnya, ketika guru meletakkan jari telunjuknya di depan mulut, yaitu simbol membunyikan kata sud untuk mengembalikan kondusivitas kelas agar siswa memperhatikan penjelasan guru kembali. Itu contoh dari komunikasi nonverbal. Jadi komunikasi nonverbal yaitu komunikasi yang menggunakan isyarat-isyarat atau petunjuk-petunjuk. Dari presentasi yang saya sampaikan dapat disimpulkan bahwa setiap lembaga pendidikan memiliki komunikasi verbal dan nonverbal dalam kegiatan belajar mengajar. Kedua bentuk komunikasi tersebut merupakan esensi dan berperan penting dalam pendidikan untuk mendukung pencapaian tujuan dari pembelajaran tersebut. Begitupun yang terjadi di Afkaruna Islamic School. Komunikasi verbal di madrasah ini diantaranya komunikasi langsung antara siswa dan guru dan orang tua, tenaga kependidikan dan orang tua, dan juga warga sekitar sekolah. Komunikasi verbal dilakukan dengan diskusi, pertanyaan siswa ke guru, serta melalui layanan terpadu yang disediakan di Afkaruna Islamic School untuk melayani dan menerima segala informasi atau pertanyaan yang ditujukan kepada pihak madrasah. Sedangkan komunikasi nonverbalnya diantaranya isyarat-isyarat yang diberikan guru kepada siswa atau sebaliknya, seperti kotak mata, memberi senyuman, mengangkat tangan untuk bertanya, menganggukkan dan menggelengkan kepala, serta ketika guru meletakkan jari telunjuknya di depan mulut yang merupakan simbol membunyikan shh untuk mengembalikan kondusivitas kelas. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.